energi itu adalah fondasi dari semua peradaban gitu ya. Mau kita melakukan apapun gitu ya, mulai dari makanan, mulai dari finansial, teknologi, manufaktur dan segala macam itu membutuhkan energi di base levelnya atau di bagian Pastinya. dasarnya gitu. Halo, selamat datang di episode ketiga dari Youth Episode Podcast Sekitar Kita by SRE Indonesia. Balik lagi sama gue Naija. Dan di episode ketiga kali ini kita bakal ngebahas lebih dalam lagi nih dampak perubahan iklim di bidang ekonomi. Nah, kita udah punya narasumber yang sangat menarik. Ini adalah eksekutif dari salah satu perusahaan energi di Indonesia. Ada Mas Praditya Putra. Halo, selamat pagi Mas Pradit. Pagi. Apa kabar nih Mas Pradit nih? Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak ya udah mau mampir, mau sharing-sharing sama teman-teman yang lagi dengerin sekitar kita ini. Sebelumnya Mas Pradit mungkin kenalan dulu kali ya sama teman-teman yang lagi nonton. Mas Pradit tuh backgroundnya gimana dan gimana bisa kerja di bidang energi di Indonesia ini? Ya, terima kasih. Panggil aja Pradit gitu ya. Oke. Sekarang bekerja di perusahaan energi swasta di Indonesia. Mungkin tadi pertanyaannya gimana bisa tertarik ke bidang energi gitu ya. Mungkin background sedikit gitu ya. Awalnya tertarik sih dari, mungkin lebih tepatnya kecemplung gitu ya. Mungkin dari awalnya ngelihat orang tua yang mungkin kerja di bidang tersebut, terus mungkin pada saat itu milih kuliah apa ya gitu ya. Terus pada saat itu kebanyakan teknik. Nah, kebetulan itu milih teknik kimia karena mendengar itu bisa pindah-pindah gitu ya. Oke. Dan memang pada saat lulus itu kan memang Indonesia itu banyak menyerap tenaga kerjanya itu di bidang energi pada saat itu ya, di zaman saya. Dan Itu tahun berapa tuh kalau? aduh, jadi Agak kelihatan tua mikir. kali ya. 2011 lah, lulus kuliah 2011. Masih muda lah itu Mas Masih Pradit, muda. Tapi pada saat itu memang banyak yang menerimanya itu di bidang energi ya, mulai dari upstream sampai downstream gitu ya. Dari situ masuk gitu ya ke perusahaan salah satu perusahaan Korea yang bergerak di bidang konstruksi untuk energi gitu. Oke. Di situ mulai melihat bagaimana koneksi energi dan peranan energi itu sendiri di masyarakat kita gitu, and sebagaimana kritikal atau pentingnya energi security untuk suatu negara. Dari situ mulai ada kecintaan dan mungkin punya passion juga untuk bisa berkarir di situ, karena mungkin banyak teman-teman atau anak muda yang mungkin lebih fokus ke sektor yang mungkin lebih seksi sekarang gitu, maksudnya kayak teknologi atau mungkin financial Jadi energi ini service. belum seksi menurut Mas Pradit sendiri? Mungkin mulai kehilangan Malah mulai popularitas gitu kan. Maksudnya mungkin sekarang karena ada energi transisi mungkin akan pick up lagi, tapi kalau misalnya pernah ngecek ke career fair gitu ya, ke career fair di universitas, waktu itu pernah iseng gitu dilihat di LinkedIn, kebanyakan sponsornya itu udah berubah gitu dari zaman saya lulus kuliah gitu ya. Waktu pada saat sebelumnya lulus kuliah mungkin perusahaan minyak, perusahaan listrik, pokoknya berbau energi lah. Sekarang itu udah tech ya? tech companies Banget gitu. ya. Jadi mungkin ada peran lah untuk bisa kontribusi di sektor tersebut gitu. Oke, tapi kalau kan tadi berarti awalnya banget terjun tuh sebenarnya agak kecemplung ya karena ngelihat orang tua. Awalnya, benar. Nah, tapi pas udah di industrinya itu sendiri, yang menarik menurut Mas Pradit apa? Jadi waktu itu sebenarnya awalnya kebetulan sebelum di perusahaan yang sekarang, saya kerja di sebagai konsultan gitu ya, kerja sebagai konsultan. Dan kebetulan juga dapat klien-kliennya di bidang energi. Tapi waktu itu saya lagi ngobrol sama salah satu kolega saya, dia PhD di physics gitu ya. Dan dia waktu itu punya pertanyaan yang unik gitu. Kalau misalnya misalnya kalau misalnya lu dikasih duit kayak Bill Gates gitu ya, and want to mau melakukan filantropis untuk suatu research gitu ya, apa research yang menurut lo worth untuk didanai gitu ya. Dan waktu itu saya coba berpikir keras dan sampai ke konklusi bahwa energi adalah area yang memang harus kita fokuskan gitu ya. Karena energi itu adalah fondasi dari
semua peradaban gitu ya, mau kita melakukan apapun gitu ya, mulai dari makanan, mulai dari finansial, mulai kita teknologi, manufaktur dan segala macam itu membutuhkan energi di base levelnya atau di bagian dasarnya gitu ya. Dan untuk suatu negara itu punya ekonomi bertumbuh, makanya butuh ketahanan energi yang cukup gitu ya. Dan dengan isu perubahan iklim ini itu menjadi suatu tantangan untuk bagaimana kita bisa punya ketahanan energi tapi juga sustainable gitu ya, maksudnya. Berarti Mas Pradit dari 2011 tadi ya lulusnya ya, sampai 2022 ini udah 11 tahun menggeluti energi dan sebenarnya ada aku ngambil istirahat 2 tahun untuk ngambil master gitu ya. Jadi kurang 2 tahun lah. Apa tuh jurusannya? Aku ngambil bisnis, MBA. Oh bisnis. Oh jadi biar bisa diaplikasikan kayak iya kan? Iya betul. Jadi lebih karena pengen bisa punya in charge di dalam decision making gitu ya. Jadi di manajemen level, makanya ngambil MBA. Itu di tahun berapa tuh? Aku ngambil MBA itu di 2016 sampai 2018. Yes. Tapi pas balik di 2018 emang benar-benar nggak ada rencana untuk pindah haluan kan? Emang tetap mau di energi tapi mau ada di proses decision makingnya. Yes, waktu itu setelah lulus ke konsultan dulu, melayani atau project-projectnya memang di bagian energi gitu ya. Habis itu kebetulan ditarik lah oleh salah satu perusahaan yang tepat sekarang untuk ngebantu. Udah berapa tahun berarti ya di perusahaan yang sekarang? Sekarang ini jalan tahun ketiga. Oke. Berarti Mas Pradit ini cukup passionate ya terhadap energi dan gimana itu mempengaruhi ekonomi di Indonesia gitu. Yes. Selain passionate itu ada passionate lain nggak, kayak either hobi sehari-hari, kan kita masih kenalan nih sama teman-teman yang lagi nonton gitu. Sepedaan. Suka sepedaan. Terus juga masih Mas Pradit masih setiap. Apakah itu pesepeda pandemik? Enggak sih, sebelum actually beruntung waktu itu mulai sebelum right before pandemi gitu. Jadi masih murah pada saat itu harga sepedanya gitu. Sampai sekarang masih? Masih setiap weekend dan kadang-kadang juga di hari-hari biasanya bike to work juga gitu. Oke, aku denger nih ada hal yang menarik yang mau diceritain ke teman-teman tentang Mas Pradit dan passionate-nya mengendarai sepeda nih apa nih? Aku nggak dikasih tahu loh, bahkan di sini tulisannya kayak dikasih tahu pas hari H gitu. Oke. Kita ditanya fun fact-nya apa gitu ya. Mungkin karena suka sepedahan, pada saat itu lagi pas peak-nya suka sepedahan. Berarti 2020. Terus kebetulan waktu itu pengen propose ke calon istri sekarang gitu ya. Pada saat itu pas berarti waktu itu diterima ya? Ya betul, alhamdulillah diterima. Gimana nih sebagai goeser propose-nya gitu. Jadi waktu itu nulis Will You Marry Me gitu ya dengan rute sepeda gitu. Oh, pakai ini ya, pakai aplikasi yang pakai aplikasi Strava gitu. Jadi ngebentuk huruf gitu. Itu dari mana ke mana ya bisa jadi Will You Marry Me? Kayak berkali-kali teks sih, maksudnya W sendiri kayak jadi setiap huruf itu beda-beda tempat karena harus ngelihat dari peta gitu mana kira-kira yang bisa dijadiin huruf betul. Oke, terus itu dikirim. Yes. Dikirim sekaligus physical lah maksudnya waktu itu. Terus iyainnya pakai sepeda juga? Enggak ya. Dia bukan pesepeda. Bukan pesepeda. Oke, kalau gitu. Abis ini kita bakal lebih dalam lagi ngebahas tentang iklim dan perekonomian ya, Mas Pradit ya. Oke Mas Pradit, kan tadi kita lagi ngebahas tentang gimana iklim itu mempengaruhi ekonomian juga ya. Nah di episode sebelumnya itu juga kita udah ngobrol sama Aufar ya, kalau ternyata iklim itu sangat mempengaruhi banyaknya kerusakan lingkungan, apalagi kalau di Indonesia itu sampai 6 kali lipat katanya lebih tinggi. Nah selain itu sebenarnya ada lagi nggak sih Mas Pradit, apalagi ini kan kita lagi mau ngebahas tentang di bidang ekonomi ya, sebenarnya apa hubungannya tuh apa sih Mas? Jadi perubahan iklim itu kan maksudnya efeknya itu tadi mungkin disebutkan bencana gitu ya. Bencana itu kan misalnya mulai dari frekuensi dari banjir, frekuensi dari heat waves gitu ya, dan juga
yang paling sering disampaikan naiknya rata-rata suhu gitu ya, atau temperatur. Nah, dari situ itu sebenarnya juga mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi banyak efek-efek lainnya, baik itu langsung atau tidak langsung ke masyarakat kita. Dari situ akan mengakibatkan perekonomian. Mungkin bisa dikasih contoh misalnya dari kesehatan gitu ya, di mana kalau misalnya kita menggunakan misalnya salah satu contoh gitu ya, energi yang mungkin dari sisi emisi itu lebih besar gitu ya, atau bukan bukan bersih gitu ya, obviously itu akan efek ke udara kita gitu, dan udara yang kita hirup, sehingga dari sisi kesehatan kita eee, terdampak. Dari situ menurunkan produktivitas, dari situ karena produktivitas itu eee, berhubungan dengan bagaimana kita melakukan pekerjaan, berproduksi, atau eee, menghasilkan suatu goods atau service gitu ya, gitu. Oh, berarti sebenarnya Salah jauh satu banget ya, iya, itu impact yang bisa kita turuti, itu salah satu contoh gitu ya. oke. Eee, karena pada dasarnya ekonomi itu kan adalah eee, be area di mana produksi, distribusi, dan trades itu terjadi untuk barang dan jasa gitu ya. Jadi perubahan iklim itu bisa mengakibatkan hal-hal negatif yang akan mengefek ke area-area tersebut gitu. Oke, jadi Mhm. kalau, berarti sebenarnya masyarakat Indonesia ini dengan banyaknya apalagi tadi kerusakan, lingkungan, terus bencana gitu, sebenarnya berarti kesehatan kita itu nggak 100% dong Mas berarti? Eee, nah, the apa ya, tantangan terbesar dari perubahan iklim ini, eee, maksudnya ilmuwan gitu ya, bilang bahwa mungkin dampaknya ini irreversible kan ya. Jadi kan kadang-kadang kalau misalnya di area lainnya gitu ya, semua itu bisa di-research dulu dampaknya, habis itu lakukan mitigasinya. Nah, Mhm. masalahnya kalau perubahan iklim ini, pada saat evidence-nya itu udah ada, bisa Mhm. aja itu udah telat gitu ya. Oh, Karena oke. kan itu irreversible gitu ya. Heeh heeh. Jadi, eee, itu yang kadang-kadang susah untuk apa ya, kita pahami gitu ya. Kadang-kadang, eee, tadi bilang 100%, mungkin kita nggak akan pernah tahu sampai akhirnya udah telat gitu. Nah itu dia, Iya terus kan? itu Nah gimana jadi, dong yang mungkin banget bisa kita lakukan gitu tuh? ya obviously menyadari bahwa perubahan iklim itu nyata gitu Mhm. ya, mengedukasi diri kita sendiri dan mencoba melihat apa aja nih dampak-dampak ke sekitaran kita dari sisi produktivitas, dari sisi kesehatan, itu dari situ kita bisa mungkin berkontribusi di setiap area di mana kita bekerja atau di mana kita beraktivitas untuk mencoba menanggulangi atau memitigasi eee, perubahan iklim tersebut gitu. Oke, tapi sebenarnya kan kalau secara luas banget nih ya masyarakat Indonesia Ya, kan mungkin kalau awareness udah ada ya tentang perubahan iklim itu mengakibatkan kerusakan bencana, mengakibatkan, banjir yang lebih ini atau heat waves gitu-gitu. Nah ya. tapi untuk kesehatannya sendiri nih menurut Mas, Pradit tuh kita udah aware belum sih? Soalnya ternyata jauh banget ya, apa namanya, dampak dari Dampak, perubahan iklim itu heeh. eee, mungkin dari sisi kesadaran, mungkin maksudnya sadar bahwa, oh, udara yang kita hirup itu mungkin misalnya nggak 100% bersih gitu ya misalnya gitu ya. Mhm. A a itu mungkin udah sering lah kita kita tahu bahwa misalnya polusi udara, masalah tersebut gitu ya. Tapi mungkin kita tidak akan pernah tahu bahwa, oh sebenarnya kalau misalnya tidak ada polusi udara ini, kita sebenarnya misalnya let's say bisa extend our life, by Kan. berapa years gitu Iya ya, iya. lifespan berapa years gitu ya. Nah itu akan sulit untuk kita bisa tahu karena kita nggak bisa punya ibaratnya alternate universe untuk ngetes tersebut gitu ya. Iya Jadi iya. emang, eee, dengan kita menyadari mungkin kita bisa nge-push untuk certain inisiatif gitu ya, untuk bisa menanggulangi hal tersebut gitu ya. Ya Mmm. mungkin kalau misalnya dari diri kita, mungkin dari mulai, eee, apa namanya, contoh terkecil misalnya kayak dengan mengambil transportasi umum gitu ya, untuk mengurangi let's say polusi udara di jalanan Mhm misalnya. mhm. Atau mulai dari sisi, menggunakan let's say mobil listrik untuk mengurangi polusi udara tersebut gitu ya misal. Oke, kalau selain
kesehatan di bidang ekonomi apalagi ya Mas Pradit yang ternyata ada hubungannya nih sama perubahan iklim ini? Uh, Agriculture is an area juga yang sangat terdampak gitu ya Oke. karena kita tahu maksudnya selain energi gitu ya, ketahanan makanan, maksudnya suplai makanan itu juga menjadi suatu area penting yang perlu kita jaga gitu ya. Dan Hubungannya apa ya? karena ya maksudnya kalau misalnya kalau misalnya kita ibaratnya kan itu salah satu kebutuhan pokok kita gitu ya. Maksudnya kalau misalnya Banget. kita kenyang kita bisa Melakukan hal-hal. melakukan hal-hal gitu ya. Nah, perubahan iklim itu bisa mengakibatkan banyak dampak negatif di agriculture. Salah satunya tadi misalnya kayak kekeringan gitu ya, karena naiknya temperatur, kekeringan sehingga produksi dari mengakibatkan gagal panen misalnya. Kemudian juga dari kenaikan suhu tersebut itu juga bisa mengakselerasi atau mengakibatkan naiknya misalnya beberapa spesies hama gitu ya, sehingga juga menurunkan produksi dari agriculture kita. Kemudian juga banjir gitu ya, banjir itu kan juga bisa mengakibatkan gagal panen gitu ya. Salah satu juga ya mungkin kalau Mbak Naja juga penikmat kopi gitu ya, penikmat kopi, nanti saintis memperkirakan gitu ya, bahwa di 2050 gitu ya, misalnya kita tidak bisa mencoba memitigasi kenaikan suhu ini, mungkin sekitar 50-60% spesies kopi itu punah gitu. Sedunia? Yes. Oh yes. Jadi bisa ya, misalnya kita jadi akan punya less choice untuk kayak spesies mana yang kita ingin minum gitu. Walaupun dengan teknologi yang udah ada nih, nggak bisa di. I think mungkin kalau misalnya in control environment mungkin bisa gitu ya, tapi control environment requires tadi balik lagi energi gitu. Nah kalau misalnya energi tersebut tidak datang dari energi bersih, ya it's gonna be lingkaran yang nggak akan membaik gitu ya, maksudnya dari sisi emisinya gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri nih Mas Pradit, apa sih langkah-langkah yang udah diambil gitu, either sama private sector atau juga sama pemerintah atau masyarakat luas aja gitu untuk agriculture kan soalnya cukup mendasar banget ya untuk sebuah bangsa gitu. Ya, mungkin pasti mungkin kalau misalnya dari sisi agriculture sendiri pasti akan contoh misalnya kayak dari sisi padi gitu ya, mungkin pemilihan spesies padi yang cukup tahan perubahan-perubahan tersebut gitu ya. Pasti itu salah satu research yang dilakukan untuk mencoba tetap bisa menjaga produksi tersebut. Kalau misalnya dari sisi pemerintahan pasti kan kalau misalnya kita lihat dari apa aja sih area-area dari sektor ekonomi kita yang menyumbang ke perubahan iklim, kan yang pertama dari sisi land use misalnya. Land use maksudnya dari sisi penggunaan untuk agriculture gitu ya. Nah sebenarnya dengan kita tidak membuka lahan untuk suatu agriculture, misalnya menjaga hutan kita, itu bisa actually membantu melawan dampak perubahan iklim tersebut, karena kan kita tahu bahwa hutan itu bisa menjadi nature carbon sink gitu ya, atau penyerap karbon yang alami gitu. Itu mungkin salah satu caranya gitu. Indonesia udah lumayan lah ya. Atau Indonesia actually mungkin sudah mulai melihat bahwa hutan ini adalah salah satu aset untuk melawan carbon emission gitu ya, bahwa hutan ini menjadi aset kita untuk melawan atau mengurangi emisi. Nah, pemerintah kita sih sudah menahan untuk tidak terjadinya penebangan pohon liar dan segala macam yang akan mengakibatkan berkurangnya hutan kita. Itu
pasti udah ada effort ke sana sih. Iya. Udah banyak ya berita-berita yang ada penerbangan liar tuh udah ditangkap atau pokoknya nggak boleh gitu ya. Iya. Belakangan ini. Cuman menarik deh, apalagi dengan kondisi Indonesia ya, kan kita tahu kalau Indonesia itu negara berkembang gitu. Nah, banyak banget kegiatan masyarakat itu yang masih ditopang sama bahan bakar apalagi fosil gitu. Ya. Padahal kita tuh lagi berkembang secara ekonomi, itu kan sangat dilematis sebenarnya ya. Yes. Menurut Mas Farid gimana tuh? Ya itu memang sebenarnya adalah ibaratnya kalau misalnya the crux of it gitu ya, dari transisi energi di Indonesia, bagaimana cara menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan transisi energi ini gitu untuk menuju energi bersih. Karena kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih mudah dicapai dengan energi yang murah gitu ya. Nah, sekarang sih dari sisi pastinya dan pertama dari sisi teknologi untuk mencoba menggantikan energi fosil ini dengan energi yang terbarukan tapi tetap kompetitif. Jadi itu I think kita udah mulai ke sana. Tapi apakah itu accessible untuk masyarakat luas? Kalau misalnya kita ngomongin dari sisi energi, pastinya perusahaan-perusahaan, misalnya tempat saya bekerja, perusahaan energi lainnya, itu sudah mulai mendorong ke energi bersih sih. Oke. Berarti ada lah ya gradual shift untuk kayak berusaha tetap berkembang nih ekonominya, tapi juga energinya yang dipakai tuh mulai shifting ke renewable-nya. Kira-kira tahun berapa bakal kayak sustain ya antara perekonomian? Karena kan tadi kita sempat ngobrol off cam, katanya emang itu tuh nyambung ya, diagramnya. Iya betul. Jadi kalau misalnya kita lihat, memang tidak bisa dipungkiri kita ambil contoh China gitu ya. China di mana pertumbuhan ekonominya itu cukup berkorelasi dengan naiknya emisi yang dikeluarkan oleh China gitu ya. Mungkin kita juga seperti itu gitu ya. Tapi kita bisa dengan kemajuan teknologi, dengan terbukanya pendanaan untuk energi bersih, gradual shift atau perubahan step by step gitu ya, itu bisa dicapai. I think negara kita sudah effortnya juga sudah cukup banyak gitu ya. Obviously tidak bisa seperti membalikan telapak tangan gitu ya. Benar. Tapi kita punya target yang cukup jelas dari sisi pemerintah, dari sisi industri, dan masyarakat juga sudah mulai berarti sadar bahwa ini penting dan sudah melakukan banyak effort sih untuk menuju ke sana. Mas Pradit optimis ya? Optimis dari sisi sebagai pelaku usaha harus tetap optimis. Mungkin yang menjadi yang menahan pause itu adalah secepat apa sih? Tapi nggak apa-apa, yang penting kan udah ada menuju sananya. Tetap harus optimis dong. Apalagi teman-teman mau nonton pasti mau optimis Mas kita. Pasti. Ya udah, oke, kalau gitu sekarang kita main game dulu ya Mas Pradit ya. Udah tahu belum sih kita mau main game? Di sini kita selalu ada game setiap episode. Oke. Ini gamenya adalah quiz pong. Jadi kayak lempar-lempar bola pingpong gitu. Terus nanti di dalamnya either itu dare atau questions. Oke, kita langsung aja ganti set dulu karena harus ada meja dan ada bola pingpong dan lain-lainnya gitu. Kita off cam dulu Mas Pradit. Thank you so much udah ngobrol-ngobrol. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi kok abis kita main game ya. Teman-teman tunggu, masih ada di sekitar kita barengan sama Mas Pradit. Yes, ini dia kita akan bermain quiz pong bersama Mas Pradit. Jadi caranya sama kayak di episode sebelumnya. Itu pertanyaan-pertanyaan punya Mas Pradit. Jadi kalau gue lempar bola pingpong ke situ masuk, Mas Pradit akan harus jawab atau ada dare-nya juga. Dan di gue juga sama kayak gitu. Kita punya waktu berapa menit? 5 menit untuk banyak-banyakan siapa yang memasukkan bola. Ini BTW bolanya ada di semua. Yang kalah nanti nggak ada. Kayaknya nggak ada deh yang kalah nama. Ya udah kita sweet kali.
Oh oke, sejebak. Sweet apa nih? Jepang. Sejebak. Oke, berarti gue duluan ya? Boleh. Mama. Yoi, first shot. Apa tuh? Buku apa yang terakhir kamu baca tentang apa? Oke, menarik. Apa dong? Oh ini buat Iya, buat Mas Pradit yang ada di situ buat Mas Pradit semuanya. The Changing World Order by Ray Dalio. Bukunya tentang cycle dari suatu negara dari awal kehancuran sampai prosperity terus balik lagi ke kehancuran lagi. Yang didapat apa? Kalau buat yang didapat everything has a cycle. Kalau Indonesia sekarang cycle lagi gimana? Kita lagi hopefully menuju puncak gitu. Oke, menuju puncak ya. Yes. Kita joget dulu, nggak usah. Silakan. Semoga gak ada yang masuk ya Allah. Yeay. Haha. Oke. Ini setiap minggu soalnya aku main kayak gini beda Mas Pradit. Jadi aku jago banget parah. Apa tuh? Oh itu deh. Yang udah. Oke. Oh apa pakai itu aja. Astaga. Yoi. Jago banget gue main ini. Latihan tiap minggu ya kan. If money was no object, what would you buy and why? If money was no object, what would you buy and why? Kalau uang bukan sesuatu yang Actually tough question sih. Mungkin nggak apa, take your time. Ya sorry. Oh, mungkin top of moment. Ini katamaran atau kapal. Oke. Karena pengen banget bisa berlayar untuk pada saat habis pensiun gitu. Pengen aja berlayar gitu. Oke. Emang suka berlayar atau kayak masih impian dan actually nggak tahu cara berlayar, tapi kayaknya kalau misalnya ngeliat di YouTube yang actually melakukan itu kayaknya it's something yang bisa di-learn. Berarti udah suka nonton YouTube-nya ya? Yes. Udah research ya? Udah punya tabungan untuk menuju. Oke, semoga ya. Semoga tercapai. Amin. Let's go. Saya 2-0. Susah banget. Hampir. Wah, stressful. Masa nggak ada yang bisa sih? Cukup banget. No. Aduh, sorry ini pertanyaannya. Aduh, yang ini lagi. Pertanyaan adalah, what is the most flattering compliment you've ever received? Kayaknya aku orangnya mureh gitu ya. Kayak setiap ada orang yang bilang kayak, I'm so proud of you. Siapapun itu, either itu temen, orang tua, kakak, siapapun itu kayak so flattering. Gitu. Ini baru satu loh. Tinggal 1 menit lagi BTW. Oke. Ayo satu lagi. No! Oke. Dong. Udah. Kayaknya udah 5 menit deh. Kalau bisa ngobrol sama hewan, mau ngobrol sama hewan apa? Kenapa sih pertanyaan gue kayak... Tapi I'm a cat person, jadi obviously cat. Sama-sama. Oh iya, juga, ya. sama-sama. Jadi dulu, nggak udah habis kayak waktu ya, cuman dulu aku sampai punya kayak cat whisperer gitu. Jadi ada kayak, katanya sih dia bisa ngobrol sama kucing kayak... Masih ada di... Ada, jadi kayak dokter hewanku tuh dia katanya dia bisa ngobrol sama kucing. Terus aku pernah bawa kucingku terus kayak... Dia tahu gitu ya, dia suka nonton TV kan di rumah dia gitu. Terus aku percaya nih orang bisa ngomong sama kucing. Bisa ngelatih juga? Bisa. Actually ada ilmunya gitu. Oke, mungkin butuh momennya sih untuk kayak nanti kita bikin podcast baru apa buat cat whisperer. Bercanda. Udah bisa waktunya. Oke, berarti kita seri lagi. Ya udah nggak apa-apa Mas Pradit. Kita balik lagi ke podcast kita yang sejujurnya dan kita akan ngobrol lebih lanjut lagi tentang iklim dan juga dampaknya terhadap ekonomi di Indonesia. Thank you. Balik lagi kita Mas, sudah habis main quiz pong ya. Sekarang ini udah mau penutup aja nih. Cuman pengen nanya beberapa pertanyaan yang bisa dimengerti lagi sama teman-teman yang lagi nonton. Sebenarnya yang paling kelihatan tuh apa sih Mas Pradit, menurut Mas Pradit tentang climate change yang ada di sekeliling kita aja gitu?
pastinya makin panas kali ya Itu betul. itu udah pasti. Mungkin beberapa hari ini mungkin sempat baca berita gitu kayak contohnya kayak, di Seoul, Korea Selatan, ada banjir Banjir gitu ya. bandang gitu ya? Yes, itu mungkin, salah satu apa ya, eee, kejadian nyata yang, Mhm, eee, menandakan bahwa memang tidak bisa dipungkiri perubahan iklim itu memang, nyata. nyata gitu. Berarti kalau di sekitar kita aja nih Mas Pradit, langkah-langkah apa sih yang bisa kita lakukan, apalagi kita secara individual aja dulu gitu, Hmm. untuk melawan climate change ini yang semakin lama semakin nyata adanya? Mungkin, eee, dua mungkin dua dua hal sih yang mungkin kita bisa lakukan. Yang Oke. pertama, dari sisi lifestyle kita gitu ya. Mhm. Mungkin, eee, m mulai belajar untuk sadar, eee, lifestyle kita itu sebenarnya menyumbang ke arah yang lebih baik apa enggak gitu dari sisi perubahan iklim gitu ya. Oke. Misalnya kayak bagaimana kita berkendara, bagaimana kita menggunakan listrik, Mmm, bagaimana kita mengkonsumsi, itu pasti ada dampaknya ke perubahan iklim gitu ya. Dengan kita sadar mungkin kita bisa melakukan inisiatif-inisiatif untuk mhm. mencoba meminimalisir dari dampak ke perubahan iklim. Kalau yang kedua, mungkin terutama untuk teman-teman gitu ya yang, muda-muda ini gitu ya, eee, mencoba untuk tidak apatis, dari sisi pengambilan kebijakan gitu ya. Maksudnya, tidak apatis terhadap, eee, mulai dari politik atau Mmm, mungkin, eee, kebijakan-kebijakan yang diambil di organisasi tempat kita beraktivitas atau bekerja gitu ya. Maksudnya adalah mungkin, eee, kalau memang kita ingin suatu perubahan itu pastinya harus ikut andil harus kita ya? ikut andil gitu ya. Terutama ya kita berada di negara yang demokrasi obviously, Bener. apa ya, suara rakyat itu di atas segalanya lah Itu maksudnya betul gitu. betul betul. Jadi we matter gitu Ya ya? we matter gitu ya. Jadi mungkin salah satu contoh yang cukup nyata mungkin kita nggak sadar gitu ya. Contoh misalnya kayak karena banyaknya misalnya orang yang bersepeda Mhm. atau yang lari pagi gitu ya di Sudirman, lama-lama pemerintah mungkin membuatkan jalur sepeda gitu Oh ya. iya bener. Itu mungkin secara tidak langsung mungkin, ada orang yang aktif dari sisi, "Oke, kita butuh jalur sepeda." Mhm. Tapi ada juga yang mungkin lebih karena, oh, dari sisi pemerintah, oh actually ada kebutuhan nih untuk, eee, voter atau rakyat Mhm kita mhm. untuk bersepeda. Makanya kita buatkan jalur sepeda untuk dia, naik elektabilitasnya gitu ya. Mhm Nah itu mhm. sebenarnya juga bisa dilakukan untuk perubahan iklim gitu, maksudnya untuk, mitigasi perubahan iklim gitu. Jadi Oke. jangan apatis lah terhadap, kebijakan yang diambil di Mhm. sekitar kita, Ternyata itu ngaruh banget soalnya ya? ngaruh banget. Oke, itu dia teman-teman. Jadi pertama kita, lihat dulu lifestyle kita gitu ya, kayak kalau lampu banyak banget itu buat apa kalau siang-siang. Yang kedua, jangan apatis, ternyata, suara kita tuh bener-bener, matter gitu loh teman-teman, ya kan? Yes, Oke, terima kasih banyak Mas Pradit ya udah mampir di sekitar kita. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi di episode selanjutnya, banyak banget narasumber yang bakal kita undang lagi. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Pradit, terima kasih terima dadah. kasih. Kita bakal, see you on the next episode. Bye.